Kok buram ya? Apa nih coy? Oke, baik, di video kali ini saya akan memberikan tips untuk kalian nih. Tips pemilihan kepala charger supaya pot kalian awet ya. Karena banyak di video yang ini nih, yang ini kalian nonton belum? Nah, ya video yang ini kalian banyak di komentar ya. Di video saya yang ini yang tentang cara pengecasan pot yang baik dan benar. Dan kali ini saya akan memberikan tipsnya pemilihan kepala chargeran yang pas untuk pot kalian. Oh my god! Wow! Ya, di sini saya punya 4 kepala chargeran ya. Bahkan 5 yang saya dipakai nih. Nih, yang saya dipakai 5 ya. Yang satu ini dia punya Vivo. Ini dia fast changer 44 watt. Dan yang ini dia punya Realme 5i. Kapasitasnya 10 watt. Nah, sepertinya kalian tidak asing dengan kepala casan seperti ini ya. Tidak asing kan? Ini punya handphone Polytron. Dan ini juga punya handphone Asia. Kalian tahu kan handphone Asia? Nah, casan seperti ini. Nah, ada nyambung seperti ini kan? Ya, ini tentu jelas wattnya kecil pasti. Wattnya kecil. Karena ini jauh sebelum ada Android ya. Oke. Yang pertama, di handphone Vivo itu ada yang casanya menggunakan tipe C ya, sama dengan yang digunakan oleh Pod ya, sama ya, tapi tidak bisa digunakan nih untuk yang HP Vivo atau yang handphone ya, ataupun yang sama dengan Pod, nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena untuk kapasitasnya berbeda bos ya, beda teman-teman ya. Untuk handphone itu baterainya lebih besar ya, jadi mereka menggunakan casan yang fast changer supaya pengecasannya cepat dengan kapasitas baterai yang besar gitu kan. Jadi mereka bikin casan dengan sebutan fast changer. Ini punya Vivo 44 watt. Jadi tidak baik untuk pot ya, tidak baik untuk pot, jangan dipakai ya. Walaupun kalian menggunakan kepalanya dan menggunakan kabel bawaan atau USB bawaan dari si pot, sama aja bohong gitu ya. Seperti ini, itu tidak baik, tidak boleh ya. Kalau dipaksain bang, ya terserah, itu terserah kamu. Kalau dipaksain, karena efeknya apa? Kalau pengisian daya si pod ini menggunakan baterai, menggunakan fast changer, kepala casan yang besar wattnya ya, yang untuk handphone yang besar wattnya lah ya, ini aja 44 watt, itu bisa menyebabkan panas ya, pengisian daya berlebih, jadi tidak sesuai gitu ya, tidak sesuai untuk pod ini, tidak sesuai. Jadi yang untuk handphone itu tidak boleh, tidak baik ya, tidak baik. Kabelnya pun, kabel USB-nya untuk handphone itu tidak baik ya, tidak baik ya, walaupun sama ya. Yang punya Realme ini yang 5i punya saya ini, kapasitasnya 10 watt, dia masih bisa dipakai ya. Kalau menurut saya masih bisa dipakai menurut saya, karena saya pun sering pakai yang ini. Tapi cara pemakaiannya kalian harus memakai waktu ya, tidak sembarang ya. Karena pemakaian menggunakan waktu itu penting ya. Jadi jangan sampai kalian mengecas pot itu 1 jam atau semalaman, tidak baik ya. Nanti pasti ada efeknya atau takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ya, jadi jangan
apa namanya, pengecasan atau pengisian daya itu yang berlebihan ya. Cukup 10 menit, 20 menit, 30 menit paling mentok ya, paling aman 30 menit. Nah, yang real itu masih bisa dipakai. Panas nggak bang? Kalau dibilang panas banget, tidak ya. Anget lah, anget-anget kuku ya. Di ininya pun anget-anget kuku. Dan harus diingat ya, ketika kalian mau melakukan pengecasan atau pengisian daya, saya harap cartridge ini dilepas ya, cartridge-nya dilepas. Untuk apa bang? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya, demi keawetan pod yang kita miliki ya, supayanya bisa terus dipakai dengan rentan waktu yang lumayan lama gitu ya. Kalau kita tidak menjaganya, siapa lagi ya. Nah, yang ketiga ada handphone dari Huawei, dari Asia. Kalian tahu kan handphone Asia dulu pada pakai Asia, kalian tahu kan. Nah, ini cocok ini buat si phone, cocok karena wattnya pun kecil, ada ya. Jadi kalau ngecas podnya itu gunakan yang kabel dari bawaannya ya, dan kepala cartridge-nya yang rendah wattnya ya, wattnya yang kecil ya. Di wattnya yang kecil ya, jangan yang buram ya. Apa nih coy? Oke ya, punya Huawei atau punya Asia ya, yang wattnya kecil itu cocok ya, cocok untuk pod. Jadi nyari yang wattnya kecil, nah seperti ini nih. Ini yang ini nyala ya, ini lampunya nyala. Nah, nyala kan? Jangan lupa dia dicabut seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, tidak seperti ini. Oke. Nah, hidupan dia nih tuh ya. Nah, ini katanya hidupan. Oke. Dia ujung. Kita lanjut. Dan yang terakhir ini ada si casan dari Polytron, handphone Polytron ya. Kalian tahu ya. Nah, sama bentuknya sama yang Asia. Seperti ini ya. Ini wattnya rendah. Wattnya rendah, bisa dipakai untuk pod ya. Kalau yang passenger itu tidak bisa dipakai untuk pod. Jadi untuk antisipasi supaya tidak terjadi hal yang diinginkan, kalian menggunakanlah yang kepala chargerannya yang rendah wattnya, dan menggunakan kabel USB bawaan dari pod ya. Jadi ketika kalian beli pod itu pastikan dapatnya kabelnya nih. Nah, kalian pakai ya. Oke, supayanya aman dan podnya awet. Oke. Dan tidak lupa ketika mau ngecas ini dicopot, cartridge-nya dipisahkan. Oke, itulah tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang mengecas pod ya, supaya podnya awet ya. Itu cocok banget kok buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.